Begitu jalan, 15 juta mas. Balik modal 3 bulan. Kemarin Oktober bisa nyentuh 29 M sebulan. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Gufron Syarif. Ya, Mas Ben. Thank you mau datang nih. Sama-sama. Founder dari Haus. Ya. Tanda seru. Ada seru ya. Kenapa gak tanda tanya, Mas? Ntar bertanya-tanya orang. Iya bener kan, Haus gitu. Iya, iya. Datanglah ke sini, founder dari Haus. Siapa sangka orang kehausan bisa sampai punya omset katanya 20 M sebulan. Iya. Gue kalau baca di artikel yang muncul di awal tuh di Google pasti itu. Ini mau klarifikasi dulu. Oke. Benarkah seperti itu? Alhamdulillah lebih mas. Wow! Ini orang namanya rendah congkak ya? Sombong beretika. Yang sombong beretika. Betul tapi? Betul. Kita sekarang kemarin Oktober bisa nyentuh 29 M sebulan. Ini average? Iya. Lu pada pengen resign semua di sini pasti? Jualan minuman ya. Average gitu sekarang? Iya, kita tahun ini nih 2021 ya. Kita tutup di 250 M setahun. Berapa store, Mas? 153 besok. 153? Ah. Oke, tapi kita juga pernah ngobrol sama beberapa produk lain yang katanya ibaratnya bilang udah 500 plus atau mungkin 700 plus store. Oke. Gimana caranya lo bisa bikin omsetnya segede gitu tapi store lo artinya mungkin penetrasinya nggak segitunya? Kalau menurut gue sih yang paling penting tuh dipegang operasional gitu. Karena ibaratnya kita sangat banget menjaga brand nih gitu. Jadi menurut gue bisnis tuh yang bisa bikin bisnis itu panjang, menurut gue brand. Yang bisa bikin konsumen balik lagi itu brand. Dan branding itu bukan what we say about us gitu. Tapi what our customers say about us. Beda tuh ya? Beda. Kalau what we say about us misalkan kecap kita paling enak gitu kan. Tapi pas konsumen beli ternyata kecap lu nggak enak. Nggak seenak Nggak yang seenak lo bilang. Nah itu kan artinya setelah dia ngomong itu kan setelah dia merasakan produk atau dia bertransaksi ya, atau mendapatkan servis kan. Nah itu experience itu yang harus kita benar-benar jaga. Harus kalau Haus sendiri kita sendiri yang mendeliver gitu. Oke. Nah jadi ya makanya Haus itu kita nggak sistem franchise lepas gitu ya. Kita di 58 toko pertama kita itu kita kemitraan. Tapi mitra kita tuh sebenarnya mitra investor. Jadi investor pasif. Jadi dia cuma mempercayakan uangnya kepada kita kelola, lalu kita yang menjalankan semuanya tuh A sampai Z-nya lah, operasional, SDM, marketing dan lain-lain. Tapi bukannya sistem franchise dilepas ke umum itu bisa lebih cepat secara revenue dan juga secara awareness di orang-orang? Bahwa tokonya muncul dalam waktu singkat banyak gitu. Betul. Cepat naik, tapi kita nggak tahu kan bisa jadi cepat turun. Nah sebenarnya kalau saya tuh ketika bikin Haus tuh sudah jelas gitu. Ini kita yakin bahwa industri ini bukan industri yang seasonal. Karena kalau kita benchmark ke China ini udah dari tahun 97 sampai sekarang masih survive. Jadi artinya minuman seperti ini memang banyak sebenarnya trennya dari China. Betul. Jadi industrinya sudah kebentuk di sana. Dan menurut gue kedepannya juga it's gonna be a world culture sih gitu. Sekarang belum? Di Indonesia tuh baru shifting dari tren jadi habit. Belum jadi culture. Tren jadi habit. Lu bisa elaborasi dikit nggak? Gitu. Dikit aja, gitu singkat. Ya? Tren ke habit. Gini, kalau ngomongin culture dulu ya, kita dari track ke belakang dulu ya. Kalau culture tuh biasanya lu udah kayak minum itu udah kayak jadi part of your life gitu. Misalkan bangun tidur, kadang-kadang orang Indonesia tuh minum teh, minum kopi. Iya. Kan gitu. Itu udah jadi sehari-hari tuh, udah culture gitu kan. Kalau habit tuh baru jadi kebiasaan, tapi belum meresap. Misalkan kayak kita let's say jalan ke mall seminggu sekali atau weekend atau apa, itu kan baru habit tuh. Iya. Kalau tren tuh beneran baru dan lu baru nyoba gitu kan. Belum tahu nih bakalan lo jalanin terus apa enggak. Betul, belum tentu itu bakal long lasting atau survive. Iya. Nah di Indonesia tuh di 2011 yang berhasil merubah tren jadi habit tuh Chatime menurut gua. Oh itulah awalnya. Betul. Tapi kedepannya nih kan kita punya nge-track ya konsumen kita ya, pembelian mereka tuh dalam seminggu berapa kali, sebulan berapa kali. Tuh udah rata-rata udah seminggu sekali. Makanya gue bilang ini udah jadi habit nih. Bentar lagi bakal jadi culture. Karena kalau di China sendiri orang minuman ginian udah kayak minum teh botol
atau atau minum pucuk harum, jalan-jalan nih gitu ya, lagi jalan ke mall. Kalau kita kan harus belinya ke Indomart ya, atau apa, beli Aqua atau apa. Di sana tuh udah kayak gitu, udah seperti ini. Oke, ini kalau way back mundur lah, lo bisa ceritain secara singkat nggak, Mas? Lo memulai si Haus ini store-nya berapa, sama siapa aja, terus ini mungkin buat teman-teman juga, kadang-kadang orang suka tapi nggak punya background, atau apa yang bisa orang punya untuk start sesuatu yang mungkin bisa menjadi suatu kayak lo gitu. Iya. Kalau ditarik gue panjang banget sih sebenarnya. Jadi zaman gue kuliah waktu S1 ya, gue mungkin main-main aja kuliah gue tuh. Gue main-main aja, nggak tahu mau jadi apa gitu. Pas gue lanjut, kebetulan gue dapet kesempatan kuliah S2 waktu itu di Melbourne. Housemate gue keluarga pengusaha gitu, keluarganya Gobel. Ponakannya Pak Rahmat Gobel gitu kan. Ya, jadi gue banyak justru teman yang baik. Gue banyak di kamarnya itu ada buku biografi tentang kakeknya tuh Abdullah Gobel. Gue baca, gue betul belum tahu Gobel itu siapa. Wah gila, ini orang keren banget gitu kan. Dari ujung Makassar gitu kan, Goa kalau nggak salah tuh ke Jakarta cuma modal dengkul, tapi tahu-tahu bisa jadi mendirikan Panasonic seperti sekarang. From zero to hero lah. Terus begitu gue tahu itu kakeknya dia, ya gue terinspirasi gitu ya. Dan kebetulan Pak Rahmat juga anaknya dari sana, si Anin di sana. Jadi suka kalau lagi ke sana tuh suka cerita, ngumpulin tuh, misalkan lagi ngobrol-ngobrol, bla 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 gitu. Terus dari situlah gue mulai tahu nih, dari gue yang tahu hidup gue cuma main-main doang, kita harus tahu gue pengen jadi gue harus ngapain nih, boleh ke Indonesia, gue harus ngapain nih gitu kan. Terus sama ada salah satu buku sih yang ngerubah hidup gue sih. The Confession of Economic Hitman by John Perkins gitu kan. Itu bukunya gimana negara dunia ketika tuh kayak dipermainkan lah. Sumber daya alamnya dikuras, dipinjemin utang, tapi itu ujung-ujungnya dibarter, bla bla bla. Jadi gue merasa, oke, ini gue udah tau lah mau ngapain lah. At least gue balik ke Indonesia, at least gue yang gue jadi tuan rumah di negeri sendiri lah gitu. Gue nggak pengen bergantung dengan produk luar gitu kan. Betul gitu kan. Artinya gue nggak hati asing, tapi at least kita harus level lah. Kita harus compete gitu kan. Nah makanya gue pikir gue harus bikin brand Indonesia sendiri nih biar bisa compete sama luar. Intinya sih gitu, seperti itu. Haus pertama kali, ini kita ngomongin produknya langsung ya. Haus pertama kali yang tercetus di ide kepala lo itu adalah minumannya dulu atau namanya dulu, emang Dewa gue pengen bikin produk minuman nih yang lokal. Kenapa jatuhnya ke si Haus produk ya? ini? Sebenarnya lucu banget nih. Kan gue tadi cerita tuh balik ke Indonesia, gue bikin bisnis tanpa background ya. Keluarga gue bukan keluarga pengusaha, keluarga karyawan biasa. Makanya gue tadi sempat cerita, gue jadi karyawan di perbankan dulu, gue jadi dosen. Sebenarnya itu Jadi dosen. Jadi dosen. Gue alibi aja biar bokap gue nggak marah. Karena lu udah sekolah tinggi-tinggi, ngapain lu dagang gitu kan. Jualan teh boba lu gitu kan. Akhirnya dikasih izin asal jadi dosen kan. Nah, situlah gue bikin journey entrepreneurship gue dimulai lah. Gue bikin awalnya pabrik plastik, lalu gue bikin rendang kemasan, lalu gue bikin donat. Nah, pas dibikin donat inilah gue kepikiran Haus. Karena donat gue lumayan waktu itu. Kalau mungkin tahun 2015 pernah dengar namanya Dino Donuts. Nah, itu donat bentuknya huruf-huruf. Misalkan Mas Ben ulang tahun nih. HBD Mas Ben. Donat semua tuh. Donat semuanya. Nah, itu oke lah. Kita sempat mencapai omset 900 juta sebulan lah waktu itu lah. Ya, udah punya 8 cabang. Tapi kita pelajarin. Ini tiap kali bulan puasa, ini salesnya drop. Karena orang bulan puasa makan donat. Jadinya gorengan sama minuman-minuman dingin kan. Nah, situlah gue kepikiran, wah kayaknya gue dari dulu kan udah pengen bikin bisnis yang gede gitu kan. Donat gue dibeli orang ketika momen tertentu doang, kebaca repetisinya gitu kan. Akhirnya gue pikir, wah kalau minuman ini kayaknya repetisinya lebih besar gitu kan. Karena kan misalnya nih, ngomongin makanan ya, nasi goreng misalkan, kita kan nggak mungkin makan nasi goreng setiap hari gitu kan. Pasti ada jedanya, ganti sama rendang, ganti sama ada apa. Kalimat, kan kemarin udah. Nah gitu. Tapi kalau minuman itu enggak. Kan kemarin udah minum. Ya sekarang misalkan minum gitu. Iya. Kan. Kayak kita minum air putih bisa tiap hari, minum teh bisa tiap hari. Nah akhirnya gue pikir, wah ini
berarti repetisi ordernya lebih gede. Dan ketika ngomong repetisi, ngomong revenue dong, gitu kan. Akhirnya baru tuh kita research tentang minuman kayak ginian gitu kan. Nah, karena pada waktu itu pemain-pemain minuman ini tuh justru mainnya di middle sama middle up aja. Akhirnya gue research China kebetulan itunya kita ambil datanya ternyata gede banget market size-nya Mas. Di China sendiri 224T per tahun. Gitu kan. Dan pemain yang bermain di segmen yang sama-sama haus di China itu omsetnya 14T setahun. Punya 12.000 cabang gitu kan. Dan setelah kita mapping ternyata di Indonesia yang menyasar segmen mid-low pada waktu itu nggak ada gitu. Jadi kita pikir top of mind baru di level middle sama middle up. Ya, middle udah pasti dah chat time. Ngomongin ginian buat middle chat time. Tapi kalau ketika ngomong ke orang mid-low, ngomongin ginian nggak ada, masih skater gitu. Belum ada satu brand yang kepikiran langsung. Ya kan kita ngomong instan, sih langsung udah Indomie pasti. Gitu kan. Ya ngomongin motor ya udah Honda, Yamaha. Tapi minuman ini buat segmen mid-low, mereka bingung apa ya. Nah waktu itu langsung oke, ini harus jadi brand leadernya untuk minuman kekinian di segmen itu. Gitu. Dari omset sekarang tadi lu bilang average 20-30 M lah sebulan dari semua store yang ada. Lu start di berapa dulu? Kalau boleh ngomongin nominal nih. Satu cabang? Iya. Oke, waktu itu sebenarnya kita belajar sama teman gue nih. Ada teman gue di Melbourne juga, dia balik ke Indonesia bikin usaha ayam goreng tepung. Kalau pernah dengar Let's Go Chicken deh. Let's Go Chicken. Ya, temen gue tuh si Wika. Dia bikin di Alfamidi bla bla bla. Iya, depannya. Omsetnya gila juga Mas. Waktu itu ya sebelum pandemi ya. Omsetnya itu 23 miliar sebulan dia. Omsetnya 200 cabang. Gue belajar sama dia sebenarnya. Gitu kan. Buat segmen middle low. Karena waktu itu di bisnis gue sebelumnya gue gak pernah nyasar middle low. Gitu. Karena misalnya mungkin background family gue kelas B. Ya gue taunya kelas B aja gitu kan. Gue mainnya kelas B. Begitu gue lihat Wika, gila ya. Middle low tuh gede banget kan. Datanya memang benar 70% masyarakat Indonesia itu middle low kan. Nah, kita lihat dari tokonya si Let's Go Chicken tuh, dia rata-rata tuh 2 juta sampai 4 juta. Makanya waktu itu sebenarnya kita nargetin segitu awalnya. Investasi pertama ini? Si target omsetnya. Target omsetnya. Okay. Artinya investasinya mengikuti dong, mengikuti itunya. Misalkan gini. Gitu. Iya. Psikologi break even point itu sebenarnya 1,5 tahun. Paling normal lah. Paling normal. Jadi gue hitung, kalau gue dapat omset 2 sampai 4 juta sehari, capex yang paling oke tuh berapa sih? Nah, ketemu lah waktu itu angka kurang lebih sekitar 150 juta. Makanya toko pertama kita sebenarnya kurang lebih investasinya 150 juta. Targetnya setelahnya 2 juta sampai 4 juta. Begitu jalan, 15 juta Mas. Gue balik modal 3 bulan. Gitu. Jadi begitu dia, nah, itulah yang namanya product market fit. Jadi kita deliver produk, feedback market sangat bagus gitu kan. Nah, gue sih ngeliatnya tapi memang salah satu kekuatan yang ini buat yang orang memulai bisnis dan pengen start sesuatu, mengetahui market size sama product market fit itu menjadi salah satu kunci ya. Betul. Itu ya intinya once lo market size gede, produk market fit gede, udah tinggal diakselerasi aja. Produk enak atau produk yang menurut lo enak tuh belum cukup sebenarnya untuk lo confidence. Relatif ya. Oke, bisa start, cuman lo harus tahu dulu nih di mana, siapa, apa gitu kan yang lo. Karena menurut lo enak belum tentu menurut market enak. Betul. Jadi menurut gue sih kalau bikin produk jangan terlalu ego. Kita maksain push to the market, tapi listen to the market, what they need, we deliver to them gitu kan. Oke, let's do this. Mari kita lakukan. Apakah menurut kita enak? Gue pernah nyoba sekali, tapi kayaknya udah agak cukup lama, mungkin 3 minggu atau sebulan yang lalu. Tapi ini ada produk yang baru atau mungkin yang paling pertama awalnya apa? Yang paling jagoan dulu pada saat mulai? Thai tea sih, Thai tea, cheese tea. Karena waktu itu 2018 cheese tea tuh. Sempet rame itu ya? Iya, cheese tea 2018. Adakah di sini? Cheese tea kayaknya nggak ada, mungkin repot bawa itu dari anak-anak. Ini taruh pasti. Ya boleh taruh. Oh, IT deh. Tapi enak, cobain taruh deh. Ini salah satu lumayan lah taruh tuh. Iya, gue juga biasanya kan gue laki kan pilihnya nggak mungkin warna-warna yang manis lah. Gue apa juga puding gue pasti ungu. Minuman ungu. Taruh tuh tales kan? Tales, ubi kan? tales. Ini mah gue aus beneran ini. Aus. Oke. Rotinya Mas cobain. Ini roti baru nih. Kalau roti baru nih. Snacknya.
Pas nih kita lagi syuting pagi-pagi soalnya. Gitu Gua ya? belum ngeroti, belum makan apa-apa karena kemarin episode sebelumnya gue suka lupa sebelum syuting. Gua Makan dulu. Iya, Oh, habis oke. ini Kenyang ya. dan gue pemakan roti emang. Oke. Ini produk baru nih. si Gajah Roti Baru. ini. Jadi ya, awalnya kan sebenarnya kan haus minuman ya. Tapi along the way kita lihat orang beli haus itu bukan buat meredakan haus, tapi for snacking time gitu kan. Jadi why don't we try to Give a snack di situ, di waktu buat increasing the basket size. Misalkan orang biasanya beli haus misalkan let's say ya 13.000 misalkan. Begitu ada roti, sebenarnya kita ada roti kukus nih. Roti kukus nih Wah, yang enak nih, roti kukus buat individual. Ini kan buat family pack nih. Rame-rame. Let's say kalau roti kukus 9.000, artinya kan dia beli minuman sama roti jadi 20.000 kan. Nah itu strategi increasing the upselling lah gitu. Cross selling gitu kan. Gitu. Oke kalau roti mah. Mantap. Ya mas kan roti yang jenis ini ya apa namanya? Ini bilangnya apa ya? Roti jenis apa nih? Roti bakar Bandung gitu. Jadi sebenarnya gini. Si model Iya, roti yang kayak gini. kan haus kan sebenarnya tuh kita tuh pengen jadi local heroes brand lah ya. Jadi harus Indonesia banget lah. Ya. Kan ada beberapa produk justru ngejualnya produk roti Korea atau apa gitu kan. Tapi kita nggak mau kayak gitu. Sebenarnya kita punya produk ya kayak roti bakar Bandung, roti kukus. Menurut gue kan itu roti Indonesia sebenarnya kalau kita repackage, rebranding atau apa bisa jadi naik level gitu kan. Nah ya kenapa kita nggak optimalisasi itu gitu kan. Makanya kita ambil ini roti bakar Bandung nih. Roti bakar Bandung, kita package kayak gini yang biasanya jual di gerobakan gitu kan. Kita bawa ke haus gitu. Gue suka nggak terlalu, kan ada susunya kan. Tapi rasanya nggak yang Iya. belenyek gitu, Belenyek, ya. nggak maktek gitu. Nggak maktek. Pas. Ini coklat ya? Coklat, Choco Maltin tuh. Wah, cakep. Ini kalau kurang panas bisa kita gini biar agak Panas ya. Ih, Ovomaltine mah mantap. Kalau roti sih, Makan roti ya. gue makan roti banget soalnya. Oke, ini roti kukus. Gua mau coba Roti roti susu. Roti kukus Sambil susu. minumannya gue mesti coba yang lain. Iya. Apa yang enak ya? Apa? Thai tea mana? Ini Thai tea nih, yang coklat. Thai tea ya? Oh, ini Coklat Familo nih, salah satu best seller ini sebenarnya. Ini dulu deh. Iya, Kita Coklat ngikutin Familo. bosnya aja. Bosnya bilang Cokomilo, gue coba Cokomilo. Oh, rasanya nggak boleh. Tadi di awal sempat bilang, lo tidak melepas si franchise itu ke Betul. umum, salah satunya adalah quality control. Iya, betul. Effort terbesar lo Iya. di house tuh untuk quality control tuh apa? Gini, dulu ya kita waktu awal-awal coba pakai internal crew ya. Jadi misalnya tadinya crew store, jadi SM atau store manager langsung jadi area manager. Tapi namanya pengalaman tuh nggak bohong mas, gitu. Artinya ketika bisnis bisnis melaju cepat, si internal kita pun harus belajar cepat juga kan. Tapi kadang-kadang tuh dia nggak bisa ngikutin. Misalnya pace-nya harus ngikutin gitu kan. Jadi kita harus hire orang yang pengalaman. Itu something yang nggak bisa dipungkiri ya. Pengalaman itu artinya apa? Dia udah pernah bekerja di industrinya pasti. begitu lama. Okay. Dia udah hafal banget lah industri F&B, terutama untuk level operasional ya. Kayaknya kita banyak justru hiring orang McD, orang KFC, orang Starbucks, orang even orang Chatime sendiri gitu. Karena untuk menjadi leader dalam waktu singkat itu di Karbit tuh nggak bisa. Jadi emang lo harus investasi ke people. Orang. Ya. Dan orang paling mahal experience-nya. Oke. Gitu kan. Jadi sekarang yang bergabung di grupnya House itu adalah orang-orang profesional yang udah tahunan bekerja di industri dan orang-orang dari brand-brand gede. Betul. Jadi kita mix lah. Artinya bukan berarti internal tuh nggak ada yang bisa ngikutin, ada gitu. Yang bisa ngikutin. Ya. Kita mix sama orang-orang pengalaman di dunia F&B. Jadi artinya ini House bukan ibaratnya gini, mungkin kalau tadi lo menyasar mid lo, mungkin sepertinya cuma store warung lah atau minuman gitu. Iya. Cuman secara industri lo mau bawa ini jadi ke arah apa nih? Industri yang lebih gede atau malah lo mau ciptain industrinya? Kalau tadi kan gue bilang di China itu industri udah kebentuk nih, 224 T setahun nih. Di Indonesia ini kita hitung udah baru 7 T setahun. Tapi in the next 5 years itu akan lompat jadi 15 T. Jadi itu akan jadi satu industri sendiri. Menurut gue sih 15 T itu udah jadi industri ya. Karena RTD tuh kayak minuman RTD di botol gitu, itu 20 T sekarang di Indonesia.
ayam-ayaman tuh 25T. Jadi menurut gue dengan 15 15T itu, wah itu baru tuh udah kebentuk gitu kan. Dan ya kita pengen jadi big player lah di sana gitu kan. In the segment ya gitu. Jadi kita harus jelas sih positioningnya. Kita nggak mungkin bisa hajar semua segmen, nggak mungkin. Gitu. Kita pengen Haus tuh pengen jadi kayak Starbucks-nya kelas C. Starbucks middle gitu. Artinya kan kalau kelas B tuh lu punya beverage yang kesannya lu pansos ke situ, kan, terus Starbucks, jurnal gitu kan. Nah tapi kan belum ada aspiring brand yang mengakomodasi untuk kelas middle sih menurut gue. Big class pride. Nah gitu. Nah ya kayak ya segini. Ya misalkan ada orang ya, terutama middle ya, jajan misalkan di warung minuman es teh plastikan gitu. Dia kan nggak mungkin dia foto di update di Instastory-nya dia gitu kan. Itu kan zamannya sekarang kan gitu kan ya. Nah, jadi brand atau produk tuh sebenarnya tuh ingin merefleksikan gue tuh siapa gitu kan. Nah, Haus tuh pengen merefleksikan untuk ya kelas middle bahwa ini loh aspiring brandnya mereka gitu kan. Gitu sih. Tapi dengan kalau tadi balik lagi soal store lo yang sekarang udah banyak banget, yang cukup gede, tapi franchise tertahan artinya tidak lepas begitu aja. Artinya pasti kan Haus ada funding kan? Ada pendanaan. Ada. Jadi jangan main-main nih guys. Pendanaan di belakangnya udah nggak main-main nih. Karena salah satu yang beredar kalau di dunia startup dan di dunia bisnis, salah satu yang keluar tuh namanya Haus. Baru diinjek gitu. Sama venture capital. Berapa? Sekian. Bener nggak? Bener. Serius? Bener. Kita baru tahun kemarin kita diinjek 2 juta sama BRI Bukan Ventures. juta rupiah ya guys. $2 gitu kan. $2 juta. Iya. Di Q4 ini pun kita lagi raising fund untuk second round. Itu di 5 juta lah sebenarnya. Gitu. Oke. Itu menarik juga nih, mungkin sedikit. Sekarang kan orang kalau misalkan investasi startup rata-rata dunia teknologi kan? Iya. Appetite-nya itu rata-rata teknologi lah. Betul. Gimana caranya meyakinkan investor, apalagi kondisi pandemik, dengan sebuah produk yang satu banyak, bisa dibikin siapa aja, barrier to entry-nya bisa dibilang gede apa kecil ya? Kecil berarti kan? Kecil. Projection-nya gimana caranya lu meyakinkan bahwa ini bakalan gede? Pertama sih pasti mereka mau invest di market size yang besar. Karena buat venture capital sendiri pasti mereka invest sekian, mereka dalam waktu 5 tahun pengen investasi itu naik 3 kali lipat. Nah untuk 3 kali lipat kan pasti itu growth kan. Nah jadi mereka pasti ingin masuk ke satu industri yang market size besar, tapi masih ada kemungkinan growth-nya tinggi. Gitu. Artinya dia mau invest sama yang akan jadi brand leader atau di champion in the segment. Itu sih, jadi ketika kita memilih bisnis, menurut gue risetnya ke sana. Coba cari suatu industri atau kategori yang market size-nya gede, tapi sebenarnya kalau dibedah lagi itu ada kue yang belum diambil sama lokal sama brand leadernya. Ya, kayak Haus misalkan, brand leadernya Showtime ya. Dia baru ngambil kelas B-nya nih. Di mid-low-nya belum dijamah gitu kan. Nah, itulah kesempatan kita untuk speed up untuk jadi brand leader di situ. Ya, apalagi begitu udah untuk penetrasi jumlah store yang banyak kan bisa lebih cepat kan. Betul. Dibandingkan lo punya satu store yang mungkin lebih gede, pasti jauh lebih gede. Oke, ngomongin pandemik nih. Banyak orang mengeluh dan bahkan bisnisnya berantakan lah, bahkan banyak juga yang collapse akhirnya tutup. Haus gimana caranya survive kemarin pandemik? Nah, Haus tuh kebetulan dari awal kita mengkonsepnya grab and go and delivery. Jadi kita nggak dine in. Gitu. Jadi sebelum pandemi aja kita udah 50% walk in, 50% online. Gitu. Nah, yang kena pandemi pasti teman-teman yang dine in-nya tuh gede banget ya. Kayak misalkan lo bisnis paling nyata ini deh, steak yang hot plate. Experience di hot plate, lo nggak bisa dine in, lo beli ojol nggak mungkin kan? Pasti shabu-shabu, kayak gitu. Bakar-bakaran. Betul, ya sama tadi ya coffee shop ya benar juga, karena kan yang dijual coffee shop itu kan sebenarnya bukan produknya, tapi tempatnya kan, ambience-nya dan lain-lain gitu. Itu pasti kena. Dan teman-teman yang pada di mall gitu kan, di mall lebih gila 80% itu kebanyakan drop.
Nah, Haus dari awal kita justru di pemukiman padat penduduk. Jadi ketika orang WFA, justru kita lebih dekat sama mereka, gitu. Jadi kalau ngomongin ada adjustment, ada, tapi cuma 15% lah, gitu. Jadi kemarin kalau ngomongin bisnis masih plus nih. Masih, alhamdulillah. 2020, 2021 kita masih cuan. Dan cuannya itu bisa kita bikin ekspansi. Alhamdulillah, gitu kan. 2.000. Oke. Jadi nggak ada kesempatan ya buat yang, gue mau dong buka house di dekat rumah gue gitu. Iya. Belum karena situ ya. Kita close sih, gitu. Kita close gitu. Jadi ya buat kedepannya kita pasti ada visi atau apa. Karena kita roadmapnya IPO kan. Oke. Kita targeting 2025 1000 store kita IPO. Dan mungkin itu either kita masuk regional atau apa gitu. Ada rencana dalam waktu dekat masuk ke regional, maksudnya untuk buka store di tawaran mungkin dari negara-negara dekat? Waktu itu tawaran dari Mesir ada gitu kan, tapi kita nggak main ojo ke susu lah gitu ya. Jadi kita pengen fokus dulu. Indonesia nih menurut gua 270 juta penduduk, itu market yang besar. Artinya dari luar aja datang ke sini pengen grab the market gitu. So kenapa kita nggak optimalisasi ini dulu gitu kan? Maksudnya menurut gua sih after we finish jadi local champion, jadi national champion di Indonesia, baru deh kita mulai mungkin regional, Asia Tenggara dan lain-lain gitu. Artinya kalau biasanya kita mempromosikan produk ini ke customer, kayak nggak perlu karena orang rata-rata keluar rumahnya jarak berapa meter sekarang kemungkinan ada lah, apalagi Pulau Jawa ya, Jakarta dan sekitarnya insya Allah udah ada. Kalau ke orang membuka franchise kita enggak. Kita mempromosikan ini ke para investor ya. Investor. Oh, exit bentar lagi nih. Promosinya pada para investor. Sikat aja langsung lah. Jangan mayoritas tapi kayaknya. Iya. Menarik banget. Ini sih oke. Pas, oke. Thank you banget. Sama-sama, tapi sama-sama. kita masih punya permainan nih. Oke, apa itu? Itu ada Oke, cue card. Cue card di situ, boleh dipegang. Gua akan nanya, lo boleh nanya gue 5, gua akan nanya lo 5 pertanyaan nih. Sambil gua ngemil siap. roti kukus yang mantap ini ya. Oke. Lo nanya gue dulu deh. Oke. Ini pertanyaan nih buat Mas Ben. Bisnis sama istri atau bisnis sama temen? Temen, langsung. Kenapa? Pernah kan nyoba bisnis sama istri? Oke. Debat mulu gue. Oke. Karena gue sama bini gue sering cerita juga sama anak satu, anak pertama dia punya ide, gue punya ide gitu. Udah deh kita kayaknya jadi suami istri aja, jangan jadi partner bisnis. Kayaknya mengganggu. Kalau jadi partner, kalau jadi istri masih bisa jadi partner bisnis. Jadi partner bisnis, jadi istri agak susah. Iya, benar, setuju. Double jobnya agak Berantemnya sampai rumah ya? Sampai di kamar juga berantem. Iya. Jadi kamu gak suka ide aku tadi? Suka, tapi kan gitu pasti ya. Iya. Penggunanya Lea. Bisnis sendiri, tapi untungnya dikit. Atau bisnisnya rame, untungnya banyak, tapi dibagi-bagi. Bis rame-rame kalau menurut gue. Karena gini, menurut gue kita harus bisa mapping diri kita nih. Atau lihat SWOT kita nih. Strength, weakness, opportunity, threat kita. Jadi menurut gue sih nggak ada Superman ya di dunia ini gitu kan. Gue sendiri setelah gue mapping dari gue, gue tahu gue punya kelebihan ini, gue punya kekurangan ini gitu kan. Dan gue daripada gue belajar untuk menambal kekurangan gue itu, gue mendingan belajar untuk nambah kelebihan gue. Jadi spesialis gitu kan. Kekurangan gue itu gue tambah sama partner gue yang bisa punya expertise dan experience di situ. Gitu. Makanya harus itu kan nggak sendiri, nggak gue berempat gitu kan. Gue fokus di marketing and branding, SDM-nya sama partner gue, operational sama partner gue gitu kan. Finance di tengah jalan kita invite lagi teman gue untuk jadi CFO di situ. Gitu. Dan along the way lo belajar kan? Betul. Ilmunya diserap, ilmu lo juga diserap sama dia gitu betul. kan? Jadi intinya buat bisnis gede menurut gue yang harus dibangun itu adalah organisasinya. Nah, fondasinya itu gitu. Jadi nggak mungkin lo mau pertumbuhan bisnis lo gede, tapi organisasi lo nggak bisa ngikutin, menurut gue sih percuma gitu kan. Itu just another time bomb lah. Jadi untuk bangun organisasi gitu kan, dan menurut gue harus butuh partner yang punya saling melengkapi di situ sih. Iya, semua orang-orang hebat juga founder-founder Steve Jobs ada Wozniak, betul. Bill Gates ada Paul Allen, betul. siapa namanya? Zuckerberg juga dulu ada Eduardo kan. Betul. Ada satu cuman dia muncul face-nya si orang ini. Betul. Oke, nanya lagi Mas. Oke, yang kedua nih.
dapat tawaran main film bayaran gede atau diajakin temen bisnis bareng. Nah, Susah sekarang. Diajakin temen berbisnis. gitu Mas. Sekarang main film ya. Soalnya bisnisnya belum tentu laku kan. Kecuali Betul. diajakin bisnis Yang pasti dulu ya. dikasih dulu. pasti duitnya laku ya. Saya udah pernah nggak jadi juga tuh. Nggak untung-untung juga. Mungkin kurang fokus. Kurang fokus, betul. Masih proses belajar jadinya. Iya. Oke. Bisnis ditiru jadi nggak laku atau niru bisnis orang tapi malah laku keras. Waduh. Oke. Mungkin menurut gue ya, karena nggak ada satupun di dunia ini yang benar-benar original menurut gue, gitu. Jadi gue lebih suka lihat yang udah jalan, tapi gue modif dan gue injek sama DNA sendiri dibanding gue niru yang copy paste. Karena percuma kalau lu copy paste, lu cuma akan jadi follower selamanya. Itu menurut gue. Bahkan jadi brand mungkin. Iya, jadi bukan mental yang bagus sih untuk bisnis. Kalau cuma jadi copy paste dan follower gitu. Artinya kalau kita sendiri begitu awalnya udah gue pengen jadi champion di segmennya gitu kan. Kalau ngomongin kategori kan besar ya. Tadi ada classification of player dan lain. Tapi gue pengen jadi champion tapi di kelas gue nih. Jadi harus di spiritnya gitu aja dulu. Tapi kalau spirit lo niru, lu pasti akan ketinggalan terus. Dan brand nirunya jadi nempel kan. Betul. Itu kan brand yang niru ini. Nah gitu, iya, ya kayak ya adalah banyak lah. Ada mie kan yang Iya, gitu. macam-macam. Nah orang gitu sih. Oke, sip. Satu lagi aja deh, satu Oke, lagi. siap. Punya bisnis makanan atau baju? Nah, Tadinya baju, tapi sebelum syuting ini ngobrol sama Gufron, gue makanan. Market size-nya berapa? 12 T. Masih gede. Kunci. Market size. iya. Clothing oke sebenarnya, cuman kayaknya emang yang lebih cepet apa namanya bilangnya tuh turnovernya kayaknya makanan ya. Kalau gue pernah nih clothing nih, zaman gue kerja waktu gue ambil bisnis clothing, working capitalnya lebih banyak Mas. Artinya kalau makanan kita produksi hari ini, besoknya udah jadi duit gitu. Kalau baju masih jadi inventory, jadi modalnya lebih banyak gitu. Iya. Terus stock waste-nya juga nah suka numpuk kan ya. Di diskon aja nggak laku kadang-kadang. Gue ya. Oke. Kalau boleh ngulang waktu, hal apa yang mau lo ulang? Kayaknya gue nggak mau ulang. Kalau menurut gue gini, gue kan bisnis ini nggak langsung jalan Mas. Gue sendiri pernah di fase buat bayar kontrakan aja gue nggak ada duit. Jadi kan misalnya gini, gue emang dari keluarga dibilang kaya amat enggak, miskin amat enggak. Cukup lah ya. Cukup ya. Tapi ketika gue udah selesai sekolah, gue nggak mau minta duit lagi tuh ke orang tua. Apalagi nikah gitu kan. Nah ketika fase awal bisnis gue, itu kan nggak langsung jalan Mas gitu. Gue pernah merasakan ya, ibaratnya gue 2 tahun pertama bisnis, adanya gue nombok terus tuh. Di uang gaji dosen gue yang pas-pasan gitu kan, nombok pula, wah gitu. Jadi bahkan apa ya, gue nikah aja nikah gadein mobil gitu kan, ke leasing gitu kan. Terus nggak ada uang buat ngontrak rumah, awalnya gue ngekos tuh sama istri gue gitu kan. Terus ngontrak rumah cuma bisa beli kasur sama lemari aja, gue beli kurang uangnya, ditagih sama lemari. Maksudnya gak pernah kepikiran dalam hidup gue, dari gue yang tadinya, ya maksudnya serba... Kos aja gak sanggup gitu ya? Maksudnya dulu zaman gue sekolah di Bandung dikasih rumah, bokap gue kasih mobil. Terus gak pernah kepikiran someday gue bakal gak bisa bayar lemari gitu kan. Tapi menurut gue itu adalah kawah candra di muka gue gitu. Karena bisnis itu menurut gue mental. Yes, gitu. betul. Karena benar-benar roller coaster lah gitu kan. Terus gue yang nggak pernah, maksudnya sekolah gue nggak pernah naik angkot, selalu dikasih naik mobil gitu. Gue waktu bisnis rendang maksud gue ke pasar induk Mas jam 10 malam, teman-teman gue nelfon, nonton yuk, nonton MU gitu kan di kafe gitu kan. Gue lagi di pasar hujan-hujan pakai kaki gue diikat sama kantong kresek biar nggak bau kan. Sepatu kalau nggak bau soalnya Mas. Jam 10 malam beli daging gitu kan. Jadi benar-benar zona yang berbeda banget sama dunia gue sebelumnya. Tapi di situ gue belajar banget gitu, from the bottom. Mungkin hidup gue nggak bottom amat. Banyak pengusaha lain yang lebih parah sih menurut gue. Tapi buat gue
dibanding dunia gue sebelumnya itu bottom gitu kan. Bawah. Tapi di situ menurut gue latih mental. Yes. Hancurin mental block gitu kan. Kita pernah jualan di Car Free Day, gue sama bisnis gue buka meja gini gitu kan, sama apa namanya, udah jualin, kita bikin rendang dikemas gitu, dikemas kayak ginian. Di Car Free Day di Bandung tuh di Dago, udah berdua jam 5:30 udah beres meja sampai jam 10 kan Car Free Day. Itu something yang nggak pernah gue alamin sebelumnya, terus gue harus alamin, dan itu menurut gue yang ngelatih gue sampai ngebentuk gue sekarang tuh itu sih. Oke. Gitu. Waduh, kalau ngobrol panjang sih kita lanjutin aja deh off air karena ini bisa lama banget. Thank you banget. Sama-sama. Fron mau datang ke sini. Sukses banget buat Hausnya. Thank Kita you, thank tunggu you. IPO-nya. Siap. So guys, sekali lagi thank you buat. Thank you Mas. Thank you Thank you banget. banget.